Bambang, silakan. Ibu Dia tadi ada yang mau disampaikan lagi? Pak Bambang dulu, Bu Dia. Setelah itu lanjut Ibu. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan dan rekan-rekan Komisi 7. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Menteri beserta seluruh jajaran Eselon 1 Kementerian SDM. Saya pikir saya hanya penguatan aja, tambahan saja ya, karena banyak hal yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan. Yang pertama mungkin saya akan nyenggol sedikit persoalan tadi yang disampaikan oleh beberapa rekan-rekan terkait dengan persoalan hal-hal yang menjadi PR ya karena pencabutan 2078 IUP. Jadi memang sebetulnya kami di Komisi 7 ini sebetulnya sangat menyayangkan misalnya terjadi pencabutan tersebut yang kami pikir sekonyong-konyong. Ini memang mungkin cerita lama, kalau kita bongkar-bongkar, kita ulang-ulang terus bisa bosen. Tetapi poinnya begini Pak Menteri, yang kami sampaikan adalah jangan lagi ke depan ada kewenangan daripada Menteri SDM itu dimutilasi. Poinnya di situ. Ya, kita melihat misalkan muncul PP nomor 26 tahun 2023 tentang sedimentasi laut. Ini gimana ceritanya? Saya ngomong keras pada saat itu. Apa? Kesesatan regulasi. Apa urusannya? Ya kan? KKP. Kementerian Kelautan itu ngurusnya tuh jangan ngurusan persoalan mineral. Urusan dia itu ya, sekali lagi adalah urusan makhluk hidup saja. Misalkan persoalan rumput laut, misalkan dia ngurusin ikan, misalkan dia ngurusin cumi, itu aja. Nanti kalau begini ngurusin sedimentasi laut, nanti minyak pun yang drilling di laut itu juga dia bisa minta. Kewenangannya di mereka karena gara-gara laut. Saya pikir bukan begitu. Ini yang dinamakan dengan kesesatan regulasi. Saya masih ingat jika misalkan alasannya adalah persoalan sedimentasi laut, harusnya karena ini urusannya alur laut dan sebagainya, perhubungan dong. Kan ini makanya saya bilang ini kesesatan regulasi. Dan kami meminta ini jangan terulang hal-hal yang berpotensi demikian. Kami ngomong terbuka saja nih, misalkan dalam beberapa diskusi FGD, ya, kami baru tahu setelah diinformasikan oleh Pak PLT Dirjen. Kami memang mendorong bahwa adanya Gakum, bagaimana marwah daripada Dirjen Minerba dan dirjen-dirjen yang lain terkait dengan penugasan mereka di dalam menjalankan bidang-bidangnya ini dapat maksimal, dapat kemudian langsung kepada penindakan. Maka kami usul tempo hari itu Kementerian SDM perlu Dirjen Gakum, tetapi bukan kemudian apa yang menjadi penugasan pengawasan Kementerian SDM terhadap beberapa bidang-bidangnya, apakah Minerba, apakah EBTKI, apakah Gatrik, apakah kemudian Migas dan sebagainya. Lalu tiba-tiba muncul istilahnya Gakumdu, ya kan? Gakumdu yang kemudian yang menjadi leadnya adalah Kemenko Polhukam. Ini gila ini menurut saya. Ini kesesatan regulasi lagi. Nambah jauh lagi, jadi peran Pak Menteri beserta jajarannya dimutilasi lagi. Pelan-pelan dicopot, diambil. Kami tidak rela. Dalam hal ini kami sampaikan kepada Pak Menteri, Komisi 7 khususnya Partai Golkar, fraksi Partai Golkar, mendesak dan memberikan dorongan moral kepada Pak Menteri. Jangan kemudian ikut-ikut saja, kemudian ketika mungkin di ratas atau di mana, rapat menteri, itu pelan-pelan dimutilasi oleh ide-ide yang menurut kami tidak sinergi. Jadi ujung-ujungnya pelan-pelan ini menjadi barang yang tercerai-berai. Nah kami ingin marwah, kemudian juga kewenangan daripada Menteri SDM itu tidak diambil. Jadi kita minta seperti itu. Nah kemudian kami tentunya memberikan dorongan kepada Pak Dirjen Minerba. Dalam hal ini Pak yang kami inginkan itu adalah Bapak punya Gakum, leadnya di Bapak ketika terkait dengan persoalan Minerba. Mungkin nanti untuk di Migas ya kan juga punya. Nah, kalau ini ingin dibuat suatu hal yang lebih lebih terorganisir, tentunya Dirjen Gakum. Dan saya pikir ini kan pembahasan ini kan bukan hal yang baru bagi kita di internal Komisi 7. Ini kami sudah lama memberikan dorongan ini. Sejak tahun 2021 mungkin ini sudah dibicarakan. Atau mungkin sebelum saya masuk Komisi 7. Seperti itu.
Kemudian yang kedua, kami juga memberikan dukungan moral kepada Pak Dirjen Minerba, tentunya di dalam bagaimana terkait dengan menangani begitu banyak tata niaga komoditas antara lain pertimahan. Ya, kita melihat ini nikel sudah sedemikian kredit, kemudian ada sedikit sentuhan-sentuhan hukum. Sekarang persoalan timah kita nggak tahu lagi ke depan seperti apa. Tapi yang jelas, mari kita jaga sama-sama, kita tata sama-sama, sehingga kemudian bagi kami, saya dapilnya Bangka Belitung, kami punya kepentingan bagaimana timah ini tetap dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, masyarakat bisa mendapat penghidupan, negara mendapatkan pemasukan PNBP, tetapi juga tentu hal-hal yang lain terkait masalah lingkungan hidup dan sebagainya itu dapat terjaga. Nah, jadi kepada Pak Menteri, ini juga kami menaruhkan harapan sehingga kita akan lihat bagaimana tata niaga pertimahan yang baru nanti seperti apa. Mohon dukungannya. Nah, lalu kemudian kepada Ibu Dirjen EBTKI yang baru, Bu, Ibu PR-nya banyak nih, Bu. Terkait dengan persoalan dengan Komisi 7, yang paling melukai kami itu adalah program PJUTS. Ya, ini saya nggak lihat nih direkturnya siapa tuh yang bagian pengadaan. Nah, kepada Pak Irjen, tolong diperiksa Pak. Ini udah nggak benar. Kenapa demikian? Ini sudah bulan Maret Pak, tetapi hasil pelelangan 2023 itu belum dipasang. Mau ngomong apapun salah. Kami menuntut ini diperiksa. Sehingga kemudian ini menjadi terbuka. Ini tentunya bagian daripada pengawasan kami. Karena ini kalau nggak berlarut-larut ini, kami juga malu. Karena kenapa? Program ini kita bilang ini program aspirasi kami anggota dewan, ya kan? Kami ke daerah. Tapi menjadi masalah. Ya, karena barangnya nggak sesuai. Kami tahu ini dilelang, tetapi barangnya nggak ada. Nah, ini jadi masalah. Pak Menteri ini juga tolong jadi perhatian Pak Menteri. Ya, saya pikir demikian atas waktu dan kesempatannya. Sungguhlah semak padang ilalang, takkan habis kita bersih. Omongan saya tak perlu panjang, saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat semua.